Nah, di sisi lain kita juga sangat menyadari tentunya tidak ada masa kini tanpa masa lalu. Dan tidak ada masa depan tanpa masa kini dan masa lalu. Artinya kalau kita berbicara tentang kekinian, kekinian adalah hasil akumulasi dari perjalanan masa lalu. Artinya yang sedang kita jalani sekarang itu kan tidak tiba-tiba muncul dalam ruang waktu, dalam ruang dan waktu, dalam sejarah. Nggak tiba-tiba. Apa yang sedang berjalan pada saat ini adalah hasil dari atau titik akhir dari pencapaian masa lalu. Gitu. Setiap yang kita lalui itu kan otomatis jadi masa lalu. Jadi sangat terkait erat ketika kita sedang dalam arti positif ataupun negatif. Kita sedang membaca masa kini, mengkritisi masa kini. Atau ketika kita sedang berpikir apa yang harus kita lakukan saat ini untuk merancang masa depan. Itu artinya kita harus noleh ke belakang. Karena kita tidak akan bisa memahami atau bisa membuat apapun, merancang apapun untuk masa depan kalau kita tidak bermula dari titik tolak yang jelas yaitu masa kini. Dan kita tidak bisa membaca dengan baik masa kini kalau kita tidak tahu bagaimana masa kini tercipta sebagai hasil atau akumulasi dari perjalanan masa lalu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Harus ada nazar maqaddamat atas sesuatu yang sudah terjadi. Tentu nazar itu dilakukan saat ini. Wal tanzur itu hadir artinya masa kini. Lighad ketika kita ingin merancang masa depan. Itu maknanya kan seperti itu. Kalau berkali-kali dalam Al-Quran, artinya tidak satu dua ayat, Allah memang memberikan perintah kepada kita untuk menengok ke belakang. Qul siru fil ardi fanzuru. Katakanlah, jelajahlah bumi itu, berpetualanglah di muka bumi. Jadi jalan-jalan itu dalam tanda petik disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu sekali yuk jalan-jalan. Qul siru fil ardi. Untuk apa? Bukan untuk shopping. Fanzuru, untuk melakukan nazar. Untuk meneliti tentang kejadian-kejadian yang pernah dialami oleh masyarakat di tempat-tempat yang dijelajahi itu. Apa yang berlaku, apa yang terjadi di situ. Fanzuru kaifa bada al-khalq. Bagaimana Allah memulai penciptaan makhluknya. Bagaimana sebuah peradaban itu, kata Tahir bin Ashur dalam tafsirnya Tahrir. Bagaimana diantaranya sebuah peradaban itu bermula dari titik nol untuk kemudian muncul. Dan kemudian mencapai titik kegemilangan, kemudian runtuh, dan kemudian bangkit lagi. Allah menyuruh kok. Ada berapa ayat dalam Al-Quran yang dimulai dengan perintah qul siru, qul siru. Atau tidakkah mereka melakukan penjelajahan di muka bumi? Artinya ini syar'i gitu ya. Kita memang harus begitu. Kita harus menoleh ke belakang untuk bisa membaca masa kini.